Hai teman-teman, selamat datang di IT News. Tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa. Negosiasi tingkat tinggi antara Amerika Serikat dan Rusia yang semula direncanakan berlangsung di Budapest mendadak ditunda tanpa batas waktu pada 21 hingga 22 Oktober 2025. Gedung Putih menyatakan bahwa pembicaraan yang digagas sebagai upaya meredakan konflik Ukraina-Rusia tidak layak dilanjutkan karena tidak ada kemajuan substansial dalam perundingan. Percakapan tingkat tinggi antara perwakilan AS dan Rusia gagal menjembatani perselisihan soal bentuk gencatan senjata dan kerangka negosiasi. Keputusan penundaan tersebut terjadi di tengah gelombang aksi diplomatik dan militer yang memperlihatkan perubahan cepat pada peta geopolitik Eropa, dari manuver hukum ICC hingga tekanan ekonomi dan serangan militer yang menarget jaringan logistik vital Rusia. Eropa tidak mau jadi penonton, ambil peran pengendali. Negara-negara inti Uni Eropa semakin vokal menegaskan bahwa proses perdamaian tidak boleh ditentukan dua pihak AS Rusia sendirian. Di sela pertemuan tingkat tinggi, para pemimpin Eropa dan pejabat UI mempercepat koordinasi kebijakan, memperketat sanksi, memperluas embargo finansial, dan mempersiapkan mekanisme pemanfaatan aset Rusia yang dibekukan untuk mendukung Ukraina, sebuah inisiatif yang sedang dibahas intensif oleh Uni Eropa. Rencana pemanfaatan aset beku itu dalam bentuk mekanisme pembiayaan reparasi kini menjadi bagian penting dari diskusi Eropa untuk mendanai bantuan dan rekonstruksi Ukraina. Pernyataan tegas datang dari sejumlah pejabat Eropa yang menegaskan garis merah. Proses perdamaian harus melibatkan Ukraina dan Eropa sebagai pihak kunci dalam negosiasi, bukan sekadar dialog bilateral AS Rusia. Implikasi praktisnya, Trump boleh hadir, namun kontrol politik dan arsitektur perdamaian diletakkan lebih kuat di tangan negara-negara Eropa. Ancaman langsung kepada mobilitas Putin, peringatan dari Polandia. Salah satu momen paling dramatis dalam krisis diplomatik ini adalah pernyataan dari Menteri Luar Negeri Polandia, Radosław Sikorski, yang memperingatkan bahwa Polandia tidak dapat menjamin keselamatan pesawat Presiden Putin jika melewati wilayah udaranya, mengacu pada adanya surat perintah penangkapan ICC. Ucapan ini menimbulkan kegoncangan diplomatik karena menempatkan keselamatan fisik kepala negara sebagai variabel nyata dalam perencanaan perjalanan internasional. Komentar semacam ini turut mengubah perhitungan logistik dan politik seputar rencana pertemuan internasional karena potensi tindakan hukum ICC kini berdampak pada keamanan perjalanan kenegaraan serta faktor politik yang lebih luas. Ukraina luncurkan operasi lintas batas besar 21 hingga 22 Oktober. Serangan pada 15 wilayah fokus pada rantai logistik. Dalam malam dan dini hari 22 Oktober, laporan-laporan militer dan media mengabarkan bahwa Ukraina melancarkan serangan lintas batas dalam skala besar, menarget jaringan logistik strategis Rusia, jalur kereta api penghubung suplai amunisi dan BBM, pabrik produksi mesiu roket, pusat transmisi energi, serta pangkalan udara utama. Beberapa sumber resmi melaporkan penggunaan kombinasi drone kamikaze, rudal jelajah, termasuk Storm Shadow Club, dan operasi sabotase intel partisan yang terkoordinasi. Serangan yang ditujukan ke sejumlah wilayah di Rusia bagian barat dan selatan ini dilaporkan menyebabkan gangguan serius pada jalur suplai, termasuk pemutusan rute kereta Pskov-St. Petersburg yang mempengaruhi logistik ke Donbas dan Zaporizhia. Akibat langsungnya, kemampuan Rusia untuk mengalirkan amunisi berat dan pasokan logistik melalui koridor utara turun drastis untuk beberapa hari hingga beberapa minggu, sebuah pukulan terhadap ritme operasi militer di Medan Timur. Analis militer menilai, pola serangan ini menandai evolusi taktik Ukraina, bukan sekadar menghancurkan titik, tapi merancang dampak sistemik, chaos pada jaringan yang menopang kemampuan perang. Pola serangan yang terlihat, 3 lapis taktik modern. Para pengamat menggambarkan serangan terbaru sebagai kombinasi bertingkat. 1. Drone FPV dan ISR, intelijen pengintaian, memancing dan melelahkan sistem radar lawan. 2. Rudal jelajah presisi, MIS, Storm Shadow Neptune, menerobos ketika pertahanan sedang terganggu. 3. Sabotase partisan dan penetrasi intel domestik, serangan lokal terkoordinasi yang melumpuhkan infrastruktur kritis, jembatan trafo rel kereta. Strategi ini dirancang bukan hanya untuk menghancurkan target, tapi untuk menimbulkan efek berantai yang mengganggu stabilitas logistik dan sistem pasokan Rusia.
Dampak diplomatik dan strategis, 3 pelajaran besar. 1. Eropa blak-blakan mengambil alih agenda, dari pengendali kebijakan sanksi sampai peran sentral dalam proses perdamaian. 2. Instrumen hukum internasional, ICC, telah memasuki arena geopolitik praktis. Bukan sekedar simbol moral, kini mempengaruhi keputusan perjalanan kenegaraan dan opsi diplomatik. 3. Rusia bersikeras mempertahankan syarat strategisnya. Kremlin belum siap menerima gencatan tanpa jaminan politik dan teritorial yang dianggap aman bagi kepentingannya. Sementara AS memilih menunda pertemuan ketimbang mengadakan apa yang disebut wasted meeting. Sebagian analis mengingatkan, menjaga Putin tetap berkuasa dipandang oleh sebagian pihak sebagai opsi yang lebih dapat diprediksi dibandingkan skenario kekosongan kekuasaan yang berisiko melahirkan aktor ekstrim yang lebih sulit dikendalikan. Namun, membiarkan posisi Putin berada di bawah bayang-bayang ancaman hukum juga menjadi alat tekanan yang dipilih banyak pemerintah Eropa. Kemungkinan dampak jangka pendek. Perlambatan proses diplomasi riset, momentum pertemuan puncak menghilang, sehingga rencana solusi cepat melemah. Peningkatan dukungan militer dan ekonomi untuk Ukraina. Eropa akan memperkuat paket sanksi dan mempercepat rencana penggunaan aset beku untuk pendanaan rekonstruksi dan suplai militer. Risiko eskalasi terukur. Serangan sistemik ke jalur logistik dapat memaksa Rusia melakukan balasan yang lebih besar atau memicu gangguan di pasokan energi yang berdampak pada keamanan kawasan dan pasar energi global. Kesimpulan, dinamika baru, militer, hukum dan diplomasi berbaur. Peristiwa 21 hingga 22 Oktober 2025 menandai fase baru konflik Ukraina-Rusia. Diplomasi diwarnai faktor hukum internasional. Eropa bergerak dari peran pendukung menjadi pengendali kebijakan, dan medan perang berubah ke serangan sistemik yang menarget jaringan logistik. Semua ini membuat peta risiko dan peluang berubah cepat, mengurangi kemungkinan solusi cepat dan menambah lapisan kompleksitas pada upaya meredakan konflik. Sumber utama yang digunakan: laporan penundaan pembicaraan Trump-Putin, IP, The Guardian, laporan dan analisis kebijakan. Pernyataan peringatan Polandia terkait keselamatan pesawat Putin, Reuters. Serangan udara Storm Shadow terhadap fasilitas di Rusia, Bryansk, dan laporan serangan lintas batas Ukraina, Reuters, ke Ypos. Inisiatif penggunaan aset beku Rusia oleh Uni Eropa dan proposal perdamaian 12 poin, Eurovel, Bloomberg. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.